Halo? Tes. Aduh, kok bisa gelap banget sih? Sebentar. Nah, ini dia baru benar. Assalamualaikum semuanya. Kembali lagi nih sama aku, Dianza Luvena. Nah, di kesempatan kali ini, aku mau cerita nih tentang sejarah Indonesia. Kalian penasaran gak kali ini aku mau cerita siapa? Kalau penasaran, ayo simak video ini dengan baik sampai akhir. Kalian tahu gak sih, dulu ada seorang pemuda yang menggagaskan ide negara Indonesia untuk pertama kalinya. Hebat banget ya. Beliau adalah yang kita sebut-sebut sebagai Bapak Republik Indonesia. Namanya Tan Malaka. Jarang sekali ya kita mendengar namanya. Dari kecil, Tan Malaka adalah seorang anak yang sangat pintar. Saking pintarnya, guru-guru bahkan warga setempat sangat kagum dan terkesima olehnya. Namun, sayang sekali nih, kondisi finansial yang dimiliki oleh keluarga Tan Malaka membuat kepintaran beliau nyaris sia-sia. Tapi, mendengar hal tersebut, warga setempat berbaik hati dan bersatu untuk membantu membiayai Tan Malaka bersekolah. Nah, seperti yang kita tahu, di Indonesia pendidikannya belum memadai sekarang, teman-teman. Jadi, warga setempat menyekolahkan Tan Malaka di benua Eropa. Jauh banget ya. Tapi, semua hal tersebut dilakukan agar Tan Malaka mendapatkan pendidikan yang layak. Di Eropa, Tan Malaka belajar dengan sungguh-sungguh. Ia suka sekali membaca buku, apalagi saat ada waktu luang. Dia membaca buku-buku yang berisi pemikiran kaum intelektual Eropa. Nah, karena hal itu, Tan Malaka menjadi menyadari bahwa sebetulnya banyak sekali terjadi ketidakadilan di dunia ini. Banyak kerusakan-kerusakan di dunia yang tak terselesaikan. Tan Malaka pun langsung teringat dengan apa yang terjadi di tanah airnya. Tidak lain dan tidak bukan Indonesia. Tan Malaka memutuskan untuk kembali ke Indonesia bersama dengan semua aspirasi yang ia dapat di benua Eropa tersebut. Ia ingin membela kebenaran dan memperbaiki segala yang terjadi di negeri Indonesia. Nah, saat di Indonesia pun, Tan Malaka langsung memulai perjalanannya. Tapi teman-teman, seperti yang kita tahu nih, bergerak melawan politik itu berat sekali, apalagi di zaman saat itu. Ia tak sempat banyak melawan, tapi sudah dikejar habis-habisan oleh pemerintah kolonial. Sayang sekali ya. Karena hal itu, Tan Malaka tak punya banyak pilihan. Ia harus pergi jauh dan sembunyi dari orang-orang yang mengincarnya, yang berusaha menangkap Tan Malaka. Tan Malaka segera lari bersembunyi. Bahkan Tan Malaka sampai memiliki 23 nama samaran agar tidak ketahuan identitasnya oleh kolonial. Waduh, banyak banget ya 23 nama. Tan Malaka tidak menetap di Indonesia saja, tapi ia berpergian ke 11 negara. Bayangin teman-teman, 11 negara. Dan juga karena hal itu, ia jadi dapat menguasai banyak bahasa. Tan Malaka dapat menguasai 8 bahasa. Wow. Keren banget ya beliau. Tan Malaka bekerja sebagai apa saja agar dia dapat bertahan hidup, agar dia bisa melawan ke depannya. Nah, jadi waktu itu beliau sempat bekerja menjadi tukang ketik. Nah, pada kesempatan saat ia bekerja jadi tukang ketik tersebut, ia membuat sebuah mahakarya yang merupakan suatu keputusan terbaik beliau, yaitu ia membuat sebuah buku yang berjudul North Republik Indonesia, yang artinya menuju negara Republik Indonesia. Ia menulis buku tersebut pada tahun 1925. Buku tersebut membahas peluang revolusi di Indonesia dan situasi internasional kala itu, termasuk krisis di Belanda serta prediksinya mengenai persaingan Amerika Serikat dan Jepang di Pasifik. Tak butuh waktu lama, bukunya dibaca oleh pejuang-pejuang revolusi lainnya yang membuat semangat mereka semakin menggebu-gebu. Nah guys, Tan Malaka ini seringkali berseberangan dengan banyak tokoh-tokoh politik yang tak setuju dengan cara Tan Malaka, termasuk dengan Soekarno dan Hatta loh. Soekarno dan Hatta
yang kala itu terbuka untuk berdiplomasi dengan Jepang dalam usaha kemerdekaan Indonesia. Tan Malaka justru lebih memilih jalan yang lebih revolusioner dan kadang beliau bertindak sendiri. Bahkan beberapa kali ia dipenjara dan diasingkan oleh pemerintah kolonial Belanda dan pemerintah Indonesia setelah kemerdekaan. Karena hal itulah, sampai Indonesia merdeka pun, Tan Malaka tidak dilibatkan secara raga untuk membantu negaranya sendiri. Setelah proklamasi, namanya mulai redup di bawah bayang-bayang Soekarno-Hatta. Panjang sekali ya perjalanan Tan Malaka. Karena perjuangannya itu pula yang membuat Tan Malaka memiliki peran yang besar meskipun sering disingkirkan. Tan Malaka itu sosok yang tak kenal kata takut. Beliau menginginkan Indonesia yang benar-benar merdeka, tanpa ada penindasan dari siapapun. Meski tak pernah berada di kursi kekuasaan, pemikirannya tetap menginspirasi banyak orang, bahkan hingga masa sekarang. Sayangnya, beliau meninggal dengan cara yang misterius. Tan Malaka meninggal pada 21 Februari 1949 dalam keadaan yang masih penuh tanda tanya. Sampai sekarang, ia tetap dikenang sebagai pejuang besar yang memperjuangkan kemerdekaan Indonesia dengan cara yang berbeda dari kebanyakan tokoh lainnya. Tan Malaka adalah sosok yang sangat berani dan memiliki visi yang jauh ke depan. Itulah kenapa, meski banyak yang tidak mengenalnya, Tan Malaka punya peran yang sangat penting dalam sejarah Indonesia. Segitu dulu ya cerita tentang sejarah Indonesianya. Gimana nih? Kalian jadi tahu kan tentang Tan Malaka? Terima kasih ya sudah menonton sampai detik ini. Jangan lupa di like, subscribe, share, komen ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.